Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agni Sanjaya, NIM 228113148, kelas A21. Di sini saya akan mereview hasil kerja tugas saya dengan mata kuliah Cirebon Studi dengan judul Sistem Kesenian Cirebon 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit singkat tentang Cirebon dan macam-macam batik. Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki sejarah dan budaya yang kaya. Kota ini merupakan pusat perkembangan Islam di Jawa Barat sejak abad ke-15 dan juga menjadi tempat berdirinya 3 keraton yang masih eksis hingga kini, yaitu Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kepabronan. Selain itu, Cirebon juga dikenal sebagai kota seni yang memiliki berbagai macam karya seni yang unik dan menarik seperti ukiran, batik, wayang, musik, tari, dan lain-lain. Salah satu seni yang paling terkenal dari Cirebon adalah batik. Batik Cirebon memiliki ciri khas yang berbeda dengan batik di daerah lain. Batik dari segi motif, warna, maupun makna. Batik Cirebon dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu batik keraton, batik pesisiran, batik santri, dan batik ciwaringin. Masing-masing jenis batik ini memiliki latar belakang sejarah, budaya, dan sosial beragam, serta pengaruh dari berbagai unsur seperti agama, politik, ekonomi, dan estetis. Saya akan menjelaskan macam-macam batik dan pengertiannya. Batik keraton adalah batik yang berasal dari lingkungan Keraton Cirebon yang memiliki motif-motif yang bersifat sakral, simbolis, dan filosofis. Motif-motif ini menggambarkan kejayaan, kebesaran, dan kearifan dari para raja dan keluarga keraton serta hubungan mereka dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. Contoh motif batik keraton adalah Megamendung, Parang Rusak, Cakra Manggelingan, dan Sembung Raja. Batik pesisiran adalah batik yang berasal dari daerah pesisiran Cirebon yang memiliki motif-motif yang bersifat dinamis, variatif, dan eksotis. Motif-motif ini menggambarkan kehidupan, aktivitas, dan keanekaragaman dari masyarakat pesisir yang berinteraksi dengan berbagai unsur seperti laut, kapal, perdagangan, budaya, dan agama. Contoh motif batik pesisiran adalah Segar Sari, Naga Sakti, Burung Hong, dan Lenggang Kangkung. Batik santri adalah batik yang berasal dari lingkungan pesantren Cirebon yang memiliki motif-motif yang bersifat sederhana, elegan, dan religius. Motif-motif ini menggambarkan keimanan, ketaatan, dan kesolehan dari para santri dan ulama, serta nilai-nilai Islam yang mereka anut. Contoh motif batik santri adalah Sido Mukti, Sido Luhur, Sido Rejo, dan Sido Mulyo. Batik Ciwaringin adalah batik yang berasal dari daerah Ciwaringin yang merupakan salah satu sentra produksi batik di Cirebon. Batik Ciwaringin memiliki motif-motif yang bersifat kreatif, inovatif, dan kontemporer. Motif-motif ini menggambarkan perkembangan, adaptasi, dan eksplorasi dari para pengrajin batik yang menggabungkan berbagai unsur seperti tradisi, modernitas, lokal, dan global. Contoh motif batik Ciwaringin adalah bunga matahari, bunga melati, bunga teratai, dan bunga mawar. Cirebon memiliki sistem kesenian yang kompleks yang mencerminkan berbagai aspek dan sejarah, budaya, dan sosial masyarakat Cirebon. Oleh karena itu, sistem kesenian batik Cirebon khususnya memiliki ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri, dan batik Ciwaringin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang batik di Cirebon. Ukiran Cirebon adalah salah satu jenis batik yang menggunakan teknik ukir pada kain sebagai media untuk membuat motif. Teknik ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang tinggi serta alat-alat khusus seperti pisau, gunting, jarum, dan lilin. Ukiran Cirebon merupakan salah satu jenis batik tertua yang ada di Cirebon, yang sudah ada sejak abad ke-15. Ukiran Cirebon berkembang di lingkungan Keraton Cirebon yang merupakan pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat.
Ukiran Cirebon memiliki motif-motif bersifat sakral, simbolis, dan filosofis yang menggambarkan kejayaan, kebesaran, dan kearifan dari para raja keluarga keraton serta menghubungkan mereka dengan Tuhan, alam, dan masyarakat. Sejarah perkembangan ukiran Cirebon dapat ditelusuri dari berbagai sumber, baik Islam maupun tulisan. Salah satu sumber lisan yang penting adalah tradisi tutur atau cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul ukiran Cirebon. Menurut tradisi ini, ukiran Cirebon berasal dari seorang leluhur bernama Ki Gede Cirebon yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali yang menyebarkan Islam di Jawa Barat. Ki Gede Cirebon adalah seorang ahli ukir yang sangat terkenal yang mampu membuat berbagai karya ukiran yang indah dan bermakna. Ki Gede Cirebon juga dikenal sebagai seseorang yang soleh, bijaksana, dan berwibawa yang menjadi panutan bagi masyarakat Cirebon. Ki Gede Cirebon memiliki seorang putra bernama Ki Rangga Cirebon yang mewarisi kemampuan ayahnya dalam bidang ukir. Ki Rangga Cirebon juga memiliki seorang putra bernama Ki Gendeng Cirebon yang menjadi raja pertama di Cirebon yang mendirikan keraton Kesepuhan. Ki Gendeng Cirebon juga meneruskan tradisi ukir ayah dan kakeknya dan mengembangkannya menjadi salah satu kesenian ciri khas keraton Cirebon. Salah satu sumber tulisan yang penting adalah naskah-naskah kuno yang berisi tentang sejarah dan budaya Cirebon serta abad Cirebon, cerita Purwaka, Carban, Nagari, dan Serat Dharma Gandul. Menurut naskah-naskah ini, Ukiran Cirebon berkembang sejak masa perkembangan pemerintahan Ki Gendeng Cirebon yang memerintahkan pada 3 abad ke-15. Ki Gendeng Cirebon adalah seorang raja yang memiliki kecintaan terhadap seni dan budaya, yang mendukung perkembangan berbagai seni di Cirebon termasuk ukir. Ki Gendeng Cirebon juga memiliki hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa seperti Majapahit, Demak, dan Pajajaran yang mempengaruhi gaya dan motif Cirebon. Ki Gendeng Cirebon juga memiliki hubungan baik dengan bangsa-bangsa asing seperti Tiongkok, Arab, dan India yang membawa pengaruh budaya agama mereka ke Cirebon yang juga mempengaruhi ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon terus berkembang seiring dengan perkembangan keraton Cirebon yang mengalami masa kejayaan abad ke-16 dan ke-17. Ketika Cirebon menjadi salah satu pusat perdagangan politik di Jawa Barat pada masa ini, ukiran di Cirebon menjadi salah satu seni dihormati dan dihargai oleh para raja dan keluarga keraton serta masyarakat Cirebon. Ukiran Cirebon juga menjadi salah satu media untuk menyampaikan pesan-pesan moral, religius, dan filosofis yang bersumber dari ajaran Islam, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Ukiran Cirebon juga menjadi salah satu media untuk mengabadikan sejarah, legenda, dan mitologi Cirebon yang menjadi bagian dari identitas dan kebanggaan Cirebon. Ukiran Cirebon mengalami masa kemunduran pada abad ke-18 dan 19 ketika Cirebon mengalami konflik internal dan eksternal yang mengancam eksistensi keraton Cirebon. Pada masa ini, ukiran Cirebon menjadi salah satu seni yang terpinggirkan dan terlupakan oleh para raja dan keluarga keraton serta masyarakat Cirebon. Ukiran Cirebon juga menjadi salah satu seni terancam punah karena kurangnya penerus, penghargaan, dan pelestarian. Ukiran Cirebon juga menjadi salah satu seni yang terpengaruh oleh perubahan zaman yang menuntutnya adanya inovasi, adaptasi, dan terverifikasi. Ukiran Cirebon mengalami masa kebangkitan pada abad ke-20 dan ke-21 ketika Cirebon mengalami perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang membuka peluang bagi pengembangan dan pelestarian ukiran Cirebon. Pada masa ini, ukiran Cirebon menjadi salah satu seni yang dihidupkan kembali dan dikembangkan oleh para pengrajin, seniman, akademis, dan pemerintah yang berupaya untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengoperasikan ukiran Cirebon sebagai salah satu warisan budaya Cirebon. Ukiran Cirebon juga menjadi salah satu 4 seni yang diapresiasikan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, baik lokal maupun global, yang tertarik dengan keindahan, keunikan, dan makna ukiran di Cirebon. Itulah sedikit paparan review dari saya tentang kesenian Cirebon 3. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.